Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menjelaskan untuk tugas 4 kita hari ini. Jadi nanti ada 3 tugas hari ini ya. Ada tugas 4, kemudian ulangan harian, dan tugas proyek. Jadi Ibu akan jelaskan satu-satu ya dari soal tersebut. Sebelum kalian menjawab soal itu tolong dipahami dulu ya video yang Ibu berikan ini. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan mempelajari tentang isim damir mutasil. Apa itu isim damir mutasil? Ya, Ibu jelaskan dulu. Isim damir mutasil itu adalah kata ganti ya, tapi kata ganti yang bersandar dengan kata yang sebelumnya, bersambung dengan kata sebelumnya. Misalkan kita punya tas ya. Jadi tas itu ketika ingin kita buat kalimat tas saya, maka saya itu nanti kita ganti dengan kata ku di situ. Jadi tasku, tas kamu, maka nantinya diganti menjadi tasmu, atau tas dia nanti diganti dengan nya ya, jadinya tasnya. Nah, itulah kata ganti damir mutasil atau kata ganti yang bersambung namanya. Nah, jadi kita akan mempelajari kata ganti bersambung ini yang dalam bahasa Arab, bagaimana bahasa Arabnya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana kita cara membuatnya. Oke, kita kenalkan dulu ya. Ini ada kata ganti, terpisah, dan sambung. Nah, kita tahu ya, kemarin kita sudah tahu, kita sudah pelajari yang ada kata ganti kemarin ada 5. Namun di sini ada tambahan 1 ya. Kemarin hanya 5 saja, huwa, hiya, anta, anti, dan ana. 5 saja kemarin ya. Jadi di sini ditambahan lagi ada 1 kata nahnu. Nahnu itu artinya kami atau kita. Jadi ada 6 kata ganti. Ada huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya, nahnu, kami atau kita. Nah, jadi 6 kata ganti di sini. Kemudian bagaimana 6 kata ganti ini ketika kita jadikan jadi isim damir mutasil, kita jadikan sebagai kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, jadi kita kenalkan dulu ya. Ibu perbesar ini dulu. Kita tutup aja dulu sebelahnya. Kita fokus dulu ke kata gantinya dulu. Nah, silahkan di sini huwa, dia laki-laki kan, artinya huwa, dia laki-laki. Maka ketika kita ingin membuat damir huwa ini menjadi kata ganti sambung, maka huwa ini berubah atau di ujungnya nanti diganti menjadi kata hu. Jadi huwa nanti berubah menjadi hu, hiya, dia perempuan, berubah menjadi ha, anta, kamu laki-laki, berubah menjadi ka, anti, kamu perempuan, berubah menjadi ki, ana, saya, itu nanti berubah menjadi ya sukun di ujungnya. Dan yang terakhir nahnu itu nanti berubah menjadi na. Nah, panjang ya. Dan ini adalah kata ganti sambung yang dan banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran ya. Ketika kita baca Al-Quran, pasti kita banyak sekali ketemu kata ganti sambung ini. Nanti ada hu, ismuhu, ya nanti ada kan di Al-Quran, atau ha, ka, ki, ya sukun, na, panjang. Nah, ketika kita ketemu dalam Al-Quran ya, kata-kata ganti sambung ini adalah artinya domir ya. Hu berarti dia, ha hiya, ka anta, ki anti, ya sukun ana, dan na itu adalah nahnu. Nah, di sini kita kenal dulu ya, kita pahami dulu, kita ingat, kita hafalkan ini perubahannya ya. Hu, ha, ka, ki, ya sukun, dan na. Na panjang. Oke, kalau sudah bisa kita pahami ini, lanjut kita ke contoh kata. Nah, Ibu geser.
Oke, kita fokus saja ke kolom ini. Nah, di sini contoh kata ini yang digunakan adalah kata babu, artinya pintu. Terserah nanti ya mau kata apa saja, tapi di sini sebagai contoh itu ada kata babu, pintu. Dan ketika kita ingin membuat kata pintunya laki-laki, kan di sini kemarin kan nya atau dia itu ada dua macam dalam bahasa Arab itu ya, ada laki-laki, ada untuk perempuan. Jadi untuk laki-laki itu hu, nah jadinya babuhu, itu artinya pintunya laki-laki. Kemudian ada kata babuha, perhatikan ya yang tinta berwarna merah ini. Yang berwarna merah ini adalah tambahan atau isim dhamir mutasilnya. Jadi kata babuha itu artinya pintunya perempuan. Babuka. Nah, di sini tambahannya kata k di ujung, artinya mu untuk laki-laki. Jadinya pintumu laki-laki. Babuki artinya pintumu untuk perempuan. Oke. Kemudian untuk ana tadi ada tambahannya ana itu, maka tambahannya di ujung adalah ya sukun. Nah, ini babu ditambah ya sukun harusnya babui. Begitu ya, harusnya babui bacaannya, sama kayak di atas, seperti di atas babuhu, babuka, babuha, babuki itu ya bu semuanya kan ujungnya. Ini jadi harusnya kan babui untuk ya sukun. Tapi pengecualian untuk kata untuk dhamir mutasil ana ini pengecualian ya. Jadi sebelumnya itu, kalau sebelumnya itu berbaris dhammah, maka diganti ketika ketemu ya sukun ini atau kata ganti ana ini, maka yang tadinya dhammah diganti menjadi kasrah. Nah, jadi jangan babuy ya, tapi babi gitu ya. Jadi di ujung kata terakhir atau huruf terakhir itu jangan lagi dibarisi dhammah, tapi dibarisi kasroh. Kenapa? Karena dia ketemu dengan ya sukun, dan di mana-mana kalau ketemu ya sukun itu nanti dibaris di bawah, jadinya bacanya panjang, jadinya babi. Nah, di sini jadi mat nantinya ya, dibaca panjang. Kemudian yang terakhir ada kata na panjang. Apa tadi na panjang ini? Yaitu adalah untuk nahnu ya. Nahnu. Nah, kita cek. Nah, nahnu itu adalah tambahannya adalah na di ujung. Sehingga ketika kita ingin membahasarkan pintu kita atau pintu kami, jadi tambahkan kata pintu, tambahkan dengan huruf nun yang panjang, berarti babuna, begitu bacanya ya. Nah, jadi silahkan di sini perhatikan ketika kita ketemu hu, ha, kaki, ya sukun dan na sukun, na panjang, itu adalah ismud dhamir muttasil. Isim artinya kata, dhamir artinya ganti, kemudian muttasil artinya bersambung. Jadi ismud dhamir muttasil itu adalah kata ganti yang bersambung dengan kata yang sebelumnya. Nah, itu ya. Ini ada penjelasan untuk isim dhamirnya, isim dhamir muttasil. Kemudian lanjut di sini ada catatan sedikit ya. Jadi selain kita mempelajari atau mengetahui ini dari kata ganti atau kata ganti bersambung ini, nah kita tahu ya dhamirnya. Sekarang di sini ada penjelasan tentang kata benda yang digandeng dengan isim dhamir mutasil ini sudah tidak boleh lagi diawali dengan alif lam. Keterangan sebelah ya, tidak boleh lagi diawali dengan alif lam. Jadi kita perhatikan contoh di samping, di situ ada contoh yang salah dan contoh yang benar. Yang pertama itu ada kata al-kursiyuhu. Nah, al-kursiyuhu, di situ alif lam, kemudian ada lagi hu di ujung, artinya dhamir mutasilnya juga ada, alif lamnya juga ada. Maka ini tidak boleh dalam satu kata itu harus tidak boleh dalam satu kata itu alif lam dan dhamir mutasil ini tergabung, kada boleh.
Jadi harus ada salah satunya harus dihilangkan. Jadi yang benar itu mau pakai alif lam boleh, tapi jangan ada kata dhamir mutasil di ujungnya. Seperti al-kursiyu. Nah, coba contoh yang benar ya, perhatikan. Di situ ada alif lamnya al-kursiyu. Nah, pakai alif lam. Jadi di ujung tidak ada kata hu. Atau kita ingin menggunakan kata ganti dhamir mutasil ini, namun alif lamnya harus kita hilangkan. Jadi kursiyuhu. Nah, begitu ya. Jadi kalau kata al-kursiyuhu, al-maktabuha, as-suratuka, as-saburatuki, al-kharitati, al-fasluna, itu salah. Kenapa? Karena alif lam dan dhamir mutasil itu tergabung di dalam kata, tidak boleh. Oke. Sampai di sini penjelasan tentang dhamir mutasil dari Ibu atau kata ganti bersambung ini. Silahkan kalau masih ada yang belum bisa dipahami, boleh ya ditanyakan kepada Ibu. Dan kalau kalian sudah benar-benar paham, benar-benar mengerti dan bisa menyebutkan ciri-ciri dari dhamir mutasil ini, nah silakan lanjut untuk menjawab soal di Google Form yang Ibu bagikan. Ini untuk tugas 4 bab 3 ya, tugas 4 ini. Untuk masalah dhamir mutasil ini untuk itu ada di tugas 4 kalau nggak salah. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.